eBupot Unifikasi adalah sebuah aplikasi untuk membantu pelaporan SPT masa PPh Unifikasi yang berbentuk dokumen elektronik yang berisi bukti resmi atas pemungutan pajak penghasilan dalam SPT masa PPh Unifikasi. Langkah-langkah penggunaan aplikasi eBupot Unifikasi. Langkah pertama, buka djponline.pajak.go.id, kemudian login di halaman tersebut. Isi nomor NPWP dan password, jangan lupa untuk ketik kode keamanan, kemudian tekan tombol login. Langkah kedua, setelah muncul menu dashboard, lalu klik lapor untuk tahap pra-pelaporan. Langkah ketiga, untuk bisa masuk ke eBupot Unifikasi, klik pra-pelaporan, lalu pilih eBupot Unifikasi. Jika berhasil, akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Terdapat 4 menu, yaitu dashboard, pajak penghasilan, SPT masa, dan pengaturan. Set penandatanganan bukti potong atau pungut dan SPT. Klik menu pengaturan untuk melakukan perekaman nama penandatanganan. Hasil perekaman nama penandatanganan akan muncul di tampilan berikutnya, yaitu pada halaman daftar penandatanganan bukti potong. Di halaman ini tidak tersedia tombol hapus, hanya ada tombol ubah status aktif dan nonaktif. Pembuatan bukti potong atau pungut. Di halaman ini terdapat 5 submenu, yaitu PPh yang disetor sendiri, PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23, PPh non-residen, impor data PPh, dan yang terakhir, posting. Dalam hal ini, ada 2 metode untuk pembuatan pembuktian bukti potong atau pungut, yaitu key in atau input langsung di web, dan impor data PPh atau skema impor Excel. Untuk submenu pertama, PPh yang disetor sendiri. Untuk mulai penginputan, pilih menu rekam PPh yang disetor sendiri. Kemudian akan muncul tampilan surat setor pajak dan pemindah bukuan. Isilah data sesuai dengan parameter yang diinginkan. Hasil rekaman ini akan masuk ke menu PPh yang disetor sendiri. Dan kemudian di halaman selanjutnya, masih di menu PPh disetor sendiri, akan ada tombol edit bukti setor dan hapus bukti setor. Selanjutnya, kita menuju ke submenu PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23. Terdapat 2 pilihan, daftar dan rekam. Anda bisa pilih menu rekam BPPS 4 dalam kurung 2, 15, 22, 23. Kemudian akan tampil halaman yang meminta Anda mengisi identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut. Silakan mengisi tahun pajak, masa pajak, identitas seperti NPWP atau NIK, dan nomor identitas NPWP atau NIK, lalu tekan tombol berikutnya untuk melanjutkan pengisian. Isilah rincian berikutnya meliputi kode objek pajak, fasilitas pajak penghasilan, jumlah penghasilan bruto, dan tekan tombol berikutnya. Langkah selanjutnya, terdapat dokumen dasar pemotongan. Tekan tombol tambah, lalu isilah nama dokumen, nomor dokumen, dan tanggal dokumen. Dilanjutkan dengan menekan tombol berikutnya. Terakhir, Anda bisa mengisi identitas pemotongan pajak dengan melengkapi penandatanganan sebagai penandatanganan bukti potong, kemudian klik pilihan proses kelebihan pemungutan atau pemotongan, klik juga checklist pernyataan kebenaran, dan tekan tombol simpan. Data yang sudah disimpan akan ada di halaman daftar BPPS 4 dalam kurung 2, 15, 22, dan 23. Pada halaman ini, di sebelah kanan bawah terdapat menu Lihat, Ubah, Hapus, dan Kirim email.
Dan di kanan atas terdapat menu untuk mengekspor data bukti potong ke bentuk Excel, yaitu menu ekspor Excel. Untuk tombol aksi lihat, berfungsi untuk melihat bukti potong atau pungut yang sudah diterbitkan, dan juga bisa mengunduh bukti tersebut dalam bentuk PDF dan mencetak langsung ke printer. Untuk tombol ubah, gunanya untuk mengubah atau membetulkan bukti potong atau pungut yang telah diterbitkan. Tombol hapus, gunanya untuk menghapus atau membatalkan bukti potong atau pungut yang telah diterbitkan. Tombol kirim email, gunanya untuk mengirim bukti potong atau pungut yang telah diterbitkan ke email lawan transaksi. Selanjutnya, kita menuju ke submenu PPH non-resident. Untuk mulai penginputan, klik rekam bukti potong PPH non-resident. Isilah identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut meliputi tahun pajak, masa pajak, TIN atau Tax Identification Number, nama wajib pajak luar negeri, alamat wajib pajak luar negeri, dan juga alamat. Jika yang dipotong adalah pajak pribadi, maka silahkan melanjutkan mengisi kolom tempat lahir, tanggal lahir, nomor paspor, nomor KITAS atau kitab. Kemudian dilanjutkan dengan menekan tombol berikutnya. Isilah rincian pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut, meliputi kode objek pajak, fasilitas pajak penghasilan, jumlah penghasilan bruto, dan tekan tombol berikutnya. Berikutnya adalah mengisi dokumen dasar pemotongan dengan cara tekan tombol tambah. Kemudian, isi nama dokumen, nomor dokumen, tanggal dokumen, dan tekan tombol tambahkan. Lalu, tombol berikutnya. Terakhir, mengisi identitas pemotong pajak dengan melengkapi penandatanganan sebagai penandatanganan bukti potong, pilihan proses kelebihan pemotongan atau pemungutan, dan checklist pernyataan kebenaran. Dilanjutkan dengan menekan tombol simpan. Hasil perekaman akan muncul pada halaman berikutnya, yaitu daftar bukti potong PPH non-resident. Di halaman ini, di sebelah kanan bawah, terdapat menu aksi lihat, ubah, hapus, dan kirim email. Ada juga menu di sebelah kanan atas untuk mengekspor data bukti potong ke bentuk Excel, yaitu menu ekspor Excel. Untuk tombol aksi lihat, berfungsi untuk melihat bukti potong atau pungut yang sudah diterbitkan, dan juga bisa mengunduh bukti tersebut dalam bentuk PDF dan mencetak langsung ke printer. Untuk tombol ubah, gunanya mengubah atau membetulkan bukti potong atau pungut yang telah diterbitkan. Tombol hapus, gunanya untuk menghapus atau membatalkan bukti potong atau pungut yang telah diterbitkan. Tombol kirim email, gunanya untuk mengirim bukti potong atau pungut yang telah diterbitkan ke email lawan transaksi. Langkah berikutnya, kita menuju ke menu impor data PPH di sebelah kanan menu dashboard. Ini digunakan untuk membuat bukti potong atau pungut dalam jumlah banyak sekaligus dengan menggunakan skema impor Excel dan tidak dapat dibuat melalui skema key in. Untuk dapat menggunakan menu ini, silakan mengunduh template impor Excel yang sudah disediakan DJP pada menu petunjuk pengisian. Setelah terisi lengkap, silakan unggah file tersebut dengan memilih tahun pajak, masa pajak, pilih file bukti pemotongan, lalu tekan unggah di tombol paling bawah. Setelah berhasil terunggah, pastikan file sudah sukses validasi. Jika terjadi error atau gagal, silakan klik tombol lihat untuk mengetahui detail kesalahan. Lalu, lakukan unggah ulang setelah melakukan perbaikan.